بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk duduk di majelis ilmu di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, tepatnya di Masjid Fatimah Yusuf. Dan ini insyaallah awal pertama kajian kita di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan adanya kajian-kajian seperti ini bisa menambah kemakmuran masjid ini dan keberkahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, sekali lagi nikmat yang patut untuk kita syukuri adalah nikmat kita bisa menggunakan kesehatan kita untuk ketaatan kepada Allah. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Ada dua nikmat yang apabila nikmat ini ada pada manusia sering tertipu. Mereka terkadang jarang menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah. Ketika dua nikmat ini hilang, baru manusia menyesalinya. Dua nikmat tersebut, kata Nabi, yang pertama adalah as-sihhah, kesehatan. Ini nikmat yang sangat besar. Maka beruntunglah siapapun di antara kita yang bisa menggunakan kesehatannya untuk ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sesuatu yang akan disesali oleh manusia, dan ini bagian dari nikmat Allah. Tidak ada yang mengerti arti besarnya nikmat ini kecuali apabila manusia sudah diberikan kesibukan oleh Allah. Al-faragh, waktu luang, waktu kosong. Beruntung pula siapa di antara kita yang menggunakan waktu luangnya untuk ketaatan kepada Allah. Di dalam hadis yang sahih, salah satu nikmat yang akan ditanya oleh Allah untuk kita semua pada hari kiamat adalah alam nusihha laka jismak wa nuwika min ma'il barid. Nanti ketika kita mengingkari nikmat Allah di akhirat, salah satu nikmat yang akan ditanya oleh Allah, bukankah dahulu aku telah sehatkan badanmu dan aku berikan kepadamu minuman yang sejuk? Kesehatan nikmat yang sangat besar. Karenanya Nabi menyebutkan dalam hadis yang masyhur, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan, gunakan oleh kalian 5 hal sebelum datangnya 5 hal. 5 hal lawannya ini menghalangi manusia dari beramal. Nabi mengatakan, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Gunakan, manfaatkan 5 hal sebelum datangnya 5 hal. Salah satu yang disuruh oleh Nabi kita manfaat adalah sihhatuka qabla maradhi. Kesehatan sebelum datang waktu sakit. Kalau kita tanya orang yang sedang berbaring di tempat tidurnya, jemaah sekalian, apa yang mereka inginkan? Hanya satu, al-afiyah, kesembuhan, kesehatan.
Sirah Nabawiyah, kita mulai dengan sejarah awal berdirinya kota Makkah. Ketika kita membahas tentang sejarah awal berdirinya kota Makkah, maka ada beberapa tahapan pembahasan yang harus kita bahas sebelum sampai kepada pembahasan tersebut. Kita tahu berdirinya kota Makkah tidak lepas dari peran 3 manusia mulia. Yang pertama, Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang kedua, istrinya Hajar alaihissalatu wassalam. Dan yang ketiga, putra beliau berdua, yaitu Ismail alaihissalatu wassalam. Sebelum kita membahas tentang bagaimana lahirnya kota Makkah, maka pembahasan pertama adalah bagaimana awal kehidupan Nabi Ibrahim. Pembahasan kita akan bagi menjadi 4 atau 5 tahapan pembahasan. Pembahasan pertama, kehidupan Nabi Ibrahim di kota Babylon. Nanti kita akan jelaskan di mana beliau tinggal, kemudian kenapa beliau meninggalkan kotanya, pembahasannya sebentar lagi. Yang kedua, hijrah Nabi Ibrahim ke negeri Syam dan pertemuan beliau dengan istrinya Sarah. Pembahasan yang ketiga, hijrah dan dakwah Nabi Ibrahim ke kota Mesir dan pertemuan beliau dengan Fir'aun Mesir yang berakhir dengan dihadiahkannya seorang gadis yang masih muda yang bernama Hajar yang nanti akan menjadi istrinya. Pembahasan ketiga, pernikahan Nabi Ibrahim dengan Hajar dan kecemburuan Sarah kepada Hajar karena Hajar bisa hamil sementara Sarah belum diberikan oleh Allah kesempatan untuk mengandung seorang anak. Pembahasan yang kelima, perjalanan Nabi Ibrahim atas perintah Allah membawa istrinya Hajar dengan putra mereka yang masih kecil Ismail ke tanah yang tandus yang sekitarnya hanya ada perbukitan dan bebatuan. Pembahasan yang terakhir, datangnya kabilah Jurhum dan berdirinya kota Makkah. Itu gambaran dari pembahasan kita, insya Allah, yang mungkin kita akan bahas sampai 4 atau lebih pertemuan. Kita masuk kepada pembahasan pertama dari bagian pertama dari berdirinya kota Makkah, yaitu tentang kisah kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jamaah yang dimuliakan Allah, jikalau kita ditanya di mana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam hidup, di mana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dilahirkan, berasal dari mana beliau? Jawabannya, beliau dilahirkan di sebuah daerah bernama Ur Kasbin. Ur Kasbin yang sekarang masih ada, dan Ur Kasbin ini masih ada di wilayah sebuah negara besar bernama Babilonia. Jadi sekali lagi, Nabi Ibrahim lahir, tumbuh besar di sebuah desa atau daerah atau kota bernama Ur Kasbin. U-nya 2, U-U-R, Ur Kasbin. Dan Ur bagian dari negara namanya Babilonia. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah bertanya, Babilonia itu di mana sekarang Ustaz? Kan sudah tidak ada Babilonia. Memang Babilonia tidak ada, dan Babilonia sekarang berganti nama menjadi Irak. Jadi dari sini kita tahu Nabi Ibrahim lahir besar di kota Ur yang sekarang berada di wilayah Irak. Nah, para ulama mengatakan ayah beliau bernama Azar. Namanya siapa? Azar. Sementara sebagian ulama lain menyebutnya dengan nama Tarikh. Jadi ada yang mengatakan ayah Nabi Ibrahim namanya siapa? Azar. Ada juga yang mengatakan nama beliau bukan Azar, namanya Tarikh. T-A-R-I-K-H, Tarikh gitu. Nah, dari dua hal ini mana yang benar? Azar atau Tarikh? Maka jawabannya dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Tulis, Imam Tabari dalam tafsirnya mengatakan yang benar bahwasannya nama
disebutkan oleh Nabi dalam hadis. Jadi sekali lagi kalau kita ditanya siapa nama ayah Nabi Ibrahim, ayahnya adalah Azar. Ini pendapat yang paling kuat kata Imam At-Tabari. Bagaimana dengan tarikh? Beliau mengatakan adapun tarikh bisa jadi itu adalah nama panggilan, atau kalau orang kita nama alias. Kita punya, kalau orang-orang sekarang yang main Facebook, yang main apa sih namanya, email, ada nickname. Apa nickname, Pak? Nama lain. Nah, nama lain dari asal bisa jadi itu tarikh kata Imam At-Tabari. Karena terkadang orang dipanggil dengan julukannya, dan terkadang julukannya lebih terkenal daripada namanya. Ada orang namanya Ahmad, karena orangnya tinggi kurus dipanggil Ceking, di mana-mana panggil Ceking. Bisa jadi. Nah, begitu pula dengan beliau. Jadi sepakat para ulama, nama ayah Nabi Ibrahim dari Al-Quran dan Sunnah itu adalah Azar. Sementara julukannya itu disebut oleh para ulama dengan sebutan tarikh. Jadi kita jangan bingung kalau ada yang mengatakan, oh ayah Nabi Ibrahim namanya tarikh. Kita katakan bisa jadi itu adalah julukan bagi Azar. Sementara ibunda beliau, sebagian ulama mengatakan ada dua yang terkenal. Yang pertama, sebagian ulama diantaranya Al-Imam Ibnu Asakir. Beliau ini salah satu penulis sejarah, punya kitab sejarah namanya Tarikh Dimashq, bercerita tentang sejarah para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad. Nah, di dalam kitabnya Ibnu Asakir menyebutkan dan nama ibu Nabi Ibrahim adalah Amilah. Amilah, bahasa Arabnya Adilah, bahasa Indonesia Amilah. Tapi sebagian lain mengatakan tidak. Contohnya Imam Ibnu Sa'ad dalam Imam Al-Qilbi dan yang lainnya mengatakan bukan Amilah, namanya Buna binti Karbinat. Buna binti Karbinat ini nama ibunda Nabi Ibrahim. Mau mana yang benar, itu yang dikatakan oleh para ulama. Jadi nama ibu Nabi Ibrahim terkenal ada dua. Kalau bukan Amilah, namanya siapa? Buna. Kalau enggak Amilah, namanya Buna. Ini nama ibunda beliau. Kemudian jamaah berikan Allah SWT, poin penting dalam kehidupan Nabi Ibrahim dari semenjak beliau kecil di daerah Tur, Babilonia. Poin pentingnya, zaman beliau hidup, Babilonia dipimpin oleh seorang raja diktator namanya Namrud. Jadi wilayah kekuasaan Namrud termasuk wilayah tempat tinggalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan poin kedua, penduduk Babilonia di bawah kepemimpinan Namrud, mereka menyembah patung dan berhala. Sehingga ketika Nabi Ibrahim di saat beliau tumbuh dari masa kecil menjadi remaja, Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak kecil sudah memilih Nabi Ibrahim. Dari kecil beliau tidak suka dan sangat benci kepada patung dan berhala. Di saat seluruh masyarakatnya, bahkan kedua orang tuanya menyembah patung dan berhala. Bahkan Azar disebut di dalam buku-buku sejarah Nabi, diceritakan dia adalah sani'us sanam wa ba'i'uhu, pembuat patung dan juga penjualnya. Jadi Tuhan diperjualbelikan. Dan salah satu pembuat Tuhan mereka untuk diperjualbelikan ayah Nabi Ibrahim, Azar atau Tarikh. Tetapi subhanallah, begini cara Allah memilih para nabi. Karena itu catat baik-baik jamaah sekalian, para ulama menyebutkan bahwasannya kenabian itu mutlak pilihan Allah, tidak bisa dilatih, tidak berdasarkan ibadah tertentu. Kenabian itu Allah yang pilih. Dalam masyarakat yang begitu rusak, dalam masyarakat yang begitu bobrok, menyembah patung dan berhala, Nabi Ibrahim tumbuh menjadi orang yang sangat membenci patung dan berhala.
Inilah yang kemudian Allah sebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 51-52. Bahwasanya Nabi Ibrahim tidak pernah sekalipun sujud terhadap patung dan berhala, walaupun orang tuanya membuat patung dan berhala. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 51-52, "Walaqad ataina Ibrahim rusydahu." Sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Ibrahim hidayah kebenaran. Min qabl, dari sebelum ditafsirkan oleh para ulama, dari sebelum beliau dewasa. Jadi semenjak beliau kanak-kanak, Nabi Ibrahim sudah diberikan rusydah, petunjuknya oleh Allah. Hatinya dibimbing untuk tidak suka dan benci terhadap patung dan berhala. Sekali lagi jemaah yang dirahmati Allah, Allah mengatakan di dalam surat Al-An'am ayat 124, Allahu ya'lamu haitsu yaj'al risalatahu. Allah itu tahu pada siapa risalahnya akan diletakkan. Allah tahu pada siapa kenabian akan diberikan. Jadi sekali lagi, kenabian ini tidak bisa dipilih dan dilatih oleh manusia, mutlak pilihan Allah. Dalam menafsirkan ayat di atas, Imam As-Sa'di, Syekh As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau dalam kitab tafsirnya, Tafsir As-Sa'di mengatakan, Allahu yajtabi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah lah yang memilih utusan-utusan dari para malaikat. Bapak-bapak harus ingat, para malaikat punya tugas-tugas tersendiri, dan ada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk datang kepada para nabi dan rasul. Ada pula malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk datang kepada para manusia, menyampaikan pesan-pesan dari Allah. Begitu pula wa minan nas, begitu pula dari kalangan manusia Allah pilih ada rasul-rasul. Dalam menafsirkan ayat ini, As-Sa'di mengatakan, "Farusul la yakunu illa safwatal khalqi 'ala al-itlaq." Para rasul dipilih oleh Allah dari manusia terbaik secara mutlak, sehingga kondisi mereka harus menjadi manusia yang terbaik. Begitu pula kondisi Nabi Ibrahim, hidup di masyarakat yang begitu bobrok dari sisi ibadah dan juga akidah, tetapi beliau menjadi manusia yang bersih, suci, bahkan beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekuatan tauhid dan keimanannya menjadi Khalilullah pertama, Nabi kekasih Allah pertama. Karena para nabi ini jumlahnya berapa Mas sekalian? Para nabi jumlahnya berapa? Dalam hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud dan yang lainnya, ketika Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, kam wafa'u iddatil anbiya?" Berapa tepatnya jumlahnya para nabi itu berapa? Nabi mengatakan, "Mi'atu alf wa arba'a wa ishruna alfan." Jumlah tepatnya para nabi dari zaman Nabi Adam sampai Muhammad, jumlahnya adalah 124.000 nabi. Bertanya lagi Abu Dzar, "Wa kam minhum rusul?" Dari 124.000 yang diangkat dan pilih jadi rasul berapa wahai Rasulullah? Beliau mengatakan 300 wa 14 atau fi riwayah 15 jaman katsira. Dari mereka yang diangkat menjadi rasul ada 313, ada yang mengatakan 300, riwayat lain 315, dan ini jumlah yang banyak. Abu Dzar nanya lagi, "Wa kam minhum minal Arab?" Dari segitu banyak rasul, 300 lebih para rasul, berapa rasul yang datang dari bangsa Arab? Ada 4. Syu'aib, yang pada Hud, yang Allah utus kepada kaum Nabi Hud, diutus kepada kaum apa nama kaumnya? Ad. Nabi Hud diutus kepada bangsa Ad, yang dalam Al-Quran bangsa Ad ini juga diberi nama lain, yaitu Iram, bangsa Iram.
bilad. Dan lihatlah bangsa Iram, orang-orang Ad, yang mereka bisa membangun bangunan-bangunan yang besar, yang Allah tidak pernah menciptakan manusia seperti mereka. Saking besar kuatnya mereka menciptakan bangunan-bangunan yang kuat. Mereka konon tinggalnya di wilayah namanya Al-Ahqaf, yang menjadi salah satu surat dalam Al-Quran. Itu tempat tinggalnya kaum Ad, umatnya Nabi Hud. Pertanyaannya, Ahqaf sekarang di mana, Ustaz? Menurut para ulama diteliti, Ahqaf itu berada di wilayah Yaman. Dulu begitu hijau, tapi kemudian setelah Allah azab, tempat ini menjadi tempat yang sangat tandus dan sekarang kering kerontang. Yang kedua, Nabi yang berasal dari bangsa Arab selain Nabi Hud kepada kaumnya orang-orang Ad atau bangsa Iram, Nabi yang kedua berasal dari bangsa Arab adalah Nabi Saleh. Nabi Saleh. Nabi Saleh diutus kepada siapa? Kepada Tsamud. Dan orang-orang Tsamud ini tinggal di daerah namanya, kalau tadi orang Ad tinggal di daerah Ahqaf. Ahqaf berada di Yaman. Sementara kaum Tsamud, umatnya Nabi Saleh, tinggal di mana? Tinggal di wilayah namanya, sekali lagi, ini nama surat, ini juga nama surat. Tinggal di wilayah namanya Al-Hijr. Karena itu ada surat namanya Al-Hijr. Itu tempat tinggalnya kaum Nabi Saleh. Al-Hijr itu sekarang berubah nama. Namanya sekarang menjadi apa? Madinah Saleh. Sekarang orang menyebutnya Madinah Saleh. Di mana sekarang tempat ini dibangun tempat wisata di Arab Saudi. Di dekat tempat peninggalan kaum Nabi Saleh yang mereka memahat perbukitan untuk menjadi tempat tinggal mereka. Jadi kalau kaumnya Nabi Ad berada di Yaman, kaumnya Nabi Hud, orang-orang Ad, bangsa Iram berada di Al-Ahqaf dan Ahqaf di Yaman. Sebaliknya, Nabi kedua dari bangsa Arab, yaitu orang Nabi Saleh dengan umatnya orang-orang Tsamud, tinggal di wilayah namanya Al-Hijr, dan sekarang namanya menjadi apa? Nama tempat yang banyak dibangun tempat wisata oleh pemerintah Arab Saudi sekarang. Padahal sebenarnya Nabi tidak boleh menyuruh kita datang ke tempat diadabnya sebuah kaum. Namanya apa? Mereka menyebutnya sekarang dengan Madain Saleh, kotanya Nabi Saleh. Iya. Orang sebagian menyebutnya juga Hail, kotanya. Dulu namanya Al-Hijr. Kemudian Nabi ketiga yang berasal dari bangsa Arab adalah Nabi Syuaib. Diutus kepada siapa? Bangsanya. Bangsa atau umat beliau disebut yaitu orang-orang Madian. Dan Madian sekarang adanya di Yordania. Jadi tempat diutusnya Nabi Syuaib perbatasan Arab Saudi dan Yordania. Dan yang keempat, Nabi yang berasal dari bangsa Arab, kata Nabi SAW kepada Abu Dzar, wa nabiyyuka ya Abu Dzar. Dan Nabi keempat dari bangsa Arab, Nabi wahai Abu Dzar. Sehingga dari sini kita tahu Nabi yang berasal dari bangsa Arab ada empat: Hud, Saleh, Syuaib, dan Muhammad SAW. Dari sekian banyak para nabi dan rasul, Allah pilih lagi hanya 25 orang namanya yang disebut dalam Al-Quran. Karena itu kita diajarkan semenjak kita SD, semenjak kita kecil dulu 25 nabi. Bukan itu jumlah para nabi dan rasul, tapi itulah nama nabi-nabi dan rasul atau jumlah nabi dan rasul yang nama mereka Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi dari jumlah para nabi dan rasul sedikit sekali, sepersatu aja tidak ada jumlah mereka yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dari 25 nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah pilih lagi 5 di antara mereka diangkat dengan menjadi nabi dan rasul terbaik. 5 orang yang kita sebut dengan ulul azmi. Kenapa mereka 5 orang ini disebut ulul azmi? Yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Kenapa mereka disebut ulul azmi? Karena kalimat ini terdiri dari 2 orang. Istilah itu terdiri dari 2 kalimat, ulu dan azmi.
orang-orang yang memiliki al-azm, artinya as-sabr. As-sabru wal hikmatu wat tasabbur. Mereka memiliki wat tahammulu 'ala al-adha. Mereka memiliki tekad yang kuat, kesabaran, keteguhan hati menghadapi gangguan dari kaumnya, yang paling sabar di antara para nabi 5 ini. Karena itu mereka disebut dengan ulul azmi, artinya nabi-nabi dan rasul-rasul yang memiliki kesabaran, ketabahan, ketahanan atas semua gangguan dan siksaan kaum mereka dalam menyampaikan risalah Allah. Karena itu mereka disebut dengan ulul azmi, nabi-nabi yang punya tekad, kesabaran, keteguhan hati. Dipilih 5. Dari 5 ini dipilih lagi oleh Allah 2 orang yang diangkat oleh Allah menjadi Rasul dan Nabi terbaik, yang diistilahkan dengan Khalilullah, Nabi dan Rasul kekasih Allah. Dan Allah memilih Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya, sebagai Allah telah mengangkat aku sebagai kekasihnya, sebagaimana sebelumnya Allah telah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Sehingga ikhwah dan akhwat dan mulia Allah SWT, jamaah sekalian, dari sini kita tahu kenapa salah satu alasan Ibrahim dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya, karena keteguhan, kesabaran beliau di dalam melawan kaum. Antum bisa bayangkan siapa di antara kami sekarang banyak, kita sekarang banyak, walaupun jumlah kita cuma puluhan. Coba kalau kita sendiri di sebuah masyarakat yang semuanya berbeda dengan kita, bisa jadi lama-lama gak tahan, ingin pindah. Ibrahim kalau tidak diusir, dia akan terus berdakwah dan melawan kaum, menyampaikan bahwasannya apa yang mereka sembah itu tidak benar. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kemudian Ibrahim beliau mengajak ayah Azar dan kaumnya untuk berdialog di saat beliau masih muda. Usia beliau belum 17 tahun, disebutkan oleh para ulama. Ketika beliau berdiri di hadapan ayah yang sedang membuat berhala dan patung bersama kaumnya juga, beliau kemudian berkata sebagaimana Allah abadikan dalam surat Al-Anbiya ayat 52, Ya abadi idh qala li abihi. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, wa qaumi, dan kepada kaum. Beliau kepada bapak dan kepada kaum berani, padahal beliau sendiri tidak ada orang yang beriman dan bertauhid di Babilonia kecuali beliau. Tapi beliau berani, beliau berkata, ma hadhihi at-tamathil allati antum laha 'akifun. Apa patung dan berhala yang kalian berkeliling menyembahnya dan mengagukan ini? Apa ini? Kalian buat sendiri, kalian pahat sendiri, kalian letakkan, kemudian kalian melakukan i'tikaf, yaitu berdiam diri dengan mengelilinginya atau menyembah. Apa ini? Maka saat itulah ayahnya kemudian menjawab, qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Loh, Ibrahim, begini kami temukan orang tua kami, nenek moyang kami melakukan yang kami lakukan. Ini agama yang kami temukan. Catat, ini poin penting dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anbiya 53, jawaban ayah Nabi Ibrahim. Imam Ibnul Qayyim memberikan kepada kita sebuah faedah besar dan ini terbukti sampai kapanpun. Imam Ibnul Qayyim mengatakan hikmah dari ayat di atas, perkataan ayat Nabi Ibrahim, kami melakukan ini karena kami temukan kaum kami, bapak moyang kami telah melakukan hal ini, maka kami lanjutkan. Kata Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan, ketahuilah bahwa di antara sebab terbesar kesesatan suatu kaum mengikuti tradisi nenek moyang. Kenapa manusia susah dapat hidayah? Salah satunya terus memegang adat nenek moyang, gak mau lihat kebenaran. Itu pula yang menyebabkan 13 tahun Nabi dimusuhi di kota Mekah, karena Quraisy memegang tradisi dan agama nenek moyang mereka. Maka Ibnu Qayyim subhanallah dalam kitabnya
Catat baik-baik ya, yang mas sekalian. Catat. Nabi Ibrahim berbicara dengan sopan, tapi tegas. Nabi kita ketika menyalahkan penyembahan berhala orang Quraisy gak teriak-teriak. Beliau hanya membacakan ayat Allah. Beliau hanya menyalahkan dengan membaca Al-Quran. Dianggap Muhammad telah menyakiti mereka. Mereka Babilonia, umat kaum Babilonia, dianggaplah menyakiti mereka, ucapan Nabi Ibrahim. Maka jangan heran, sehalus apapun orang kalau mendakwahkan tauhid pasti dianggap keras oleh manusia, karena berbenturan dengan keinginan dan istiadat manusia. Orang gak mau disalahkan, karena sehalus apapun kita berdakwah. Nah, ketika itu kita bahas tentang tauhid misalnya, yang berbenturan dengan banyak manusia, banyak orang akan tidak nyaman, bahkan menurut kita ini dakwah keras ya. Nabi Ibrahim hanya mengatakan apa yang kalian sembah dan juga bapak moyang kalian itu adalah kesesatan yang nyata. Mereka mendengar ucapan itu, kemudian beliau mengatakan, qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Bahkan Tuhan kalian sebenarnya adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan aku menjadi saksi akan hal itu. Selepas mengatakan hal tersebut, Nabi Ibrahim didiamkan oleh kaumnya, tapi mereka mulai hati-hati sama pemuda ini. Sampai datang waktu dan hari di mana Babilonia mengadakan sebuah perayaan ke tempat yang berada di luar kota mereka. Mereka meninggalkan kota, meninggalkan tempat ibadah mereka untuk punya ritual mendatangi tempat tertentu dalam rangka perjalanan ibadah. Saat itulah, di saat mereka bersiap-siap, mereka melihat Ibrahim. Seluruh mereka mengatakan, Ibrahim, apakah engkau tidak ikut bersama kami? Nabi Ibrahim kemudian berkata, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Anbiya 57, qala inni saqim. Maaf, aku sedang sakit, jadi aku nggak bisa ikut. Perkataan ini saqim, kata para ulama, ini adalah bahasa perumpamaan dari Nabi Ibrahim, majaz. Yang sakit bukan fisik beliau, yang sakit adalah hati dan juga jiwa beliau melihat kesesatan kaumnya. Maka beliau mengatakan, ini sakit, aku sedang sakit, aku tidak bisa ikut. Maka saat itulah ketika kaumnya bergerak meninggalkan kota mereka, semua mereka adanya harus semua ikut. Maka saat itulah Ibrahim berkata sambil bersumpah, Allah la aqidanna asnamakum ba'da tuwallu mudbirin. Demi Allah, ini saatnya aku akan berbuat sesuatu kepada Tuhan-Tuhan kalian di saat kalian meninggalkan kota ini. Maka apa yang terjadi? Kaumnya pun meninggalkan tempat ini. Maka begitu mereka meninggalkan, Allah ceritakan dalam surat As-Saffat ayat 91-93 apa yang dilakukan oleh Ibrahim tadi. Beliau mengambil kampak besar dari rumahnya, faragha ila alihatihim faqala ala taqulu, sambil membawa kampak yang besar, ratusan patung-patung dan berhala di tempat ibadah mereka, dan ada satu yang paling besar yang menjadi raja, diajak bicara oleh beliau. Satu persatu dikelilingi dan beliau mengatakan, ala taqulu, apakah kalian tidak mau makan? Ketika mereka tidak bisa menjawab, Ibrahim berkata, malakum la tantiqu. Kenapa kalian tidak bisa menjawab? Kalian disembah. Kenapa kalian tidak bisa menjawab? Setelah begitu beliau pun langsung faragha alaihim darban bil yamin. Beliau pun langsung mengayunkan, tidak bagibu, maka mengayunkan kampaknya, membabat dan menghancurkan seluruh ratusan patung yang ada, dan beliau hanya meninggalkan yang paling besar. Allah menceritakan di dalam surat Al-Anbiya 58, faja'alahum judzatan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Beliau menghancurkan semua kecuali yang paling besar, agar mereka nanti kembali dan bisa berpikir. Jadi Nabi Ibrahim sengaja membiarkan satu patung yang paling besar
supaya mereka ketika kembali bisa terbuka pikiran mereka, ini benda tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Jangankan buat manusia, buat dirinya saja tidak bisa. Maka disisakan yang paling besar. Gak berapa lama, jamaah sekalian, pulanglah kaum Babilon atau orang-orang Babilonia dengan raja mereka Namrud. Begitu mereka masuk ke tempat ibadahnya, betapa kagetnya mereka melihat semua Tuhan mereka hancur berantakan. Saat itulah mereka saling bertanya, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu lamina zalimin. Siapa yang berbuat jahat kepada Tuhan kita? Sesungguhnya dia termasuk dari orang-orang yang zalim dan jahat. Di antara kumpulan orang keluar dalam buku tafsir, keluar perempuan tua jemaah sekalian. Kalau saat sekarang mbah-mbah putri yang tak sempat ikut ke tempat mereka mengadakan kurban dan ibadah di luar kota, dia langsung mengatakan, qalu sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang pemuda yang tadi menyebut-nyebut tentang ingin menghancurkan patung ini, kata mbah-mbah tua. Aku dengar orang memanggil dia Ibrahim. Maka kemudian ayahnya Azar mendengar itu begitu marah, dia menggerakkan masyarakatnya bangsa Babilon. Anda bayangkan kalau orang lain, iya, ini ayah kandung kita yang akan menghukum kita, maka mereka pun berbondong-bondong mendatangi Ibrahim, diseret Nabi Ibrahim. Anda bayangkan kalau antum atau kita yang jadi Nabi Ibrahim, satu kota, bukan desa, satu kota yang begitu besar Babilonia. Kita bayangkan hiruk-pikuk, suara, teriakan, kebencian masyarakat. Kenapa manusia ini mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah? Karena pertaruhannya juga besar dalam membela agama Allah. Nyawa, raga dipertaruhkan untuk membela Allah, maka Allah angkat derajatnya. Diseret dari Allah Ibrahim, dihadapkan ke hadapan raja mereka Namrud. Dengan gagahnya Namrud kemudian berkata, kata Namrud, qalu fa'tuni bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Seret, bawa Ibrahim itu ke sini supaya bisa disaksikan oleh manusia apa yang telah dia perbuat kepada Tuhan-Tuhan kita. Maka akhirnya mereka pun menyeretnya, dan di hadapan Namrud bertanya. Semua mereka bertanya, termasuk Namrud. Qalu a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Sebagaimana Allah ceritakan dalam surah Al-Anbiya ayat 62 dan 63. Apakah benar wahai Ibrahim, engkau yang telah melakukan perbuatan ini kepada Tuhan kami, Tuhan-Tuhan kami? Nabi Ibrahim dengan ketenangan, ana yakin kalau antum dan kita diseret sama masyarakat merinding dulu, minta ampun, nyari jalan damai. Ibrahim saat itu telah menjual dirinya di hadapan Allah. Ini kenapa para nabi mulia, karena mereka tidak memiliki rasa takut dalam mempertahankan akidah, keimanan, dan ketakwaan mereka kepada Allah. Beliau mengatakan di saat ditanya, a'anta alladzi fa'alta bi alihatina ya Ibrahim, engkau yang telah menghancurkan, engkau yang telah melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami Ibrahim. Ratusan bahkan ribuan orang melihat, menyaksikan hal ini. Ibrahim dengan tenang mengatakan, bal fa'alahu kabirhum wasfas'aluhum in kanu yaktibu. Jawaban yang bikin mereka malu, jawaban yang bikin mereka marah, jawaban yang bikin mereka benar-benar seperti ketampar. Bahasa kita, kok kalian tanya saya? Tanya yang paling besar. Kalau dia bisa ngomong, monggo, tanyakan. Antum bayangkan gimana gak marah? Jawabannya sangat tepat. Mereka paham ini benda yang mereka buat, gak bisa ngomong. Maka di saat itulah, jadi ini catatan penting lagi. Catatan penting, dan akan terjadi di setiap zaman, di setiap masa.
ketika sebuah masyarakat yang penuh kebatilan tidak bisa melawan hujah, tidak bisa membantah dalil, pasti yang mereka akan lakukan adalah gerakan kegiatan anarkis, itu pasti. Maka saat itu teriak, siapa yang teriak? Yang teriak raja mereka, Namrud. Ini anak sudah mempermalukan kita. Kamu Namrud dan yang lain tahu ini berhala, tidak bisa berbicara. Maka saat itulah ketimbang manusia berpikir dan akhirnya mereka malu, dia kemudian berteriak, "Ahriqu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin." Bakar. Teriakan sama. Sampai kapanpun ahlul batil ada seperti ini. Kalau sudah mentok dan bisa dalil, kekerasan dipakai. Sikat, bakar, habisin Ibrahim. Kalau kalian ingin membela Tuhan kalian, apa yang terjadi? Ulama-ulama tafsir dalam menafsirkan ayat ini mengatakan, maka seluruh rakyat Babylon mengambil setiap orang dari mereka kayu bakar satu di tangan. Kalau jumlah mereka, kalau seandainya ini masuk kabupaten kecamatan Kabupaten Radio Aceh, jumlah penduduknya misal nyampe 30.000, jangan banyak-banyak, 30.000. Setiap orang bawa satu kayu bakar kan? Setinggi apa kayu bakar? Setinggi masjid ini. Dan kita tidak bisa membayangkan setinggi apa kayu bakar yang dibawa oleh ribuan masyarakat di Babilonia. Setiap orang mereka disuruh oleh raja dan Namrud, ambil kayu bakar. Kemudian mereka meletakkan. Karena itu begitu mereka menyalakan, para ulama tafsir mengatakan, min syiddati lahibiha, saking tingginya kobaran api dan kayu bakar yang mereka bawa, hatta law tarat ta'irun fawqaha la saqatat min syiddati lahibiha, kata para ulama tafsir. Sampai tingginya kobaran api, seandainya ada burung yang terbang di atasnya pasti akan jatuh, saking tingginya kobaran api. Karena itu mereka tidak lempar Ibrahim dengan tangan. Pertanyaan, dengan apa Nabi Ibrahim dilempar? Para ulama tafsir mengatakan faromohu bil manjaniq. Mereka melemparnya dengan alat pelontar yang dipakai untuk perang di zaman dahulu, yaitu alat pelontar yang biasa kalau kita memukul benteng musuh pakainya ketapai raksasa. Kita taruh batu untuk menghancurkan tembok pertahanan musuh. Nah, alat ini pula yang mereka gunakan untuk melempar Nabi Ibrahim. Ya, sudah terlalu. Kita ada dulu, terus nanti akan lanjutkan ke 15 menit. Tidak lupa membaca doa setelah adzan. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti. Setelah mereka kemudian mengumpulkan Yahud kayu bakar, Nabi Ibrahim kemudian mereka ikat di alat pelontar yang disebut dengan manjari. Dan yang paling menyedihkan, kita tidak bisa membayangkan perasaan Nabi Allah Ibrahim, orang yang paling keras dan paling semangat meletakkan dan mengikat Nabi Ibrahim di atas pelontar ayahnya Azar. Kalau orang lain mungkin masih, Nabi Ibrahim tidak terlalu sedih. Ayahnya Azar yang paling kencang mengikat dan paling semangat untuk meletakkan Nabi Ibrahim agar diletakkan di manjari untuk dilontarkan ke dalam api yang begitu tinggi dan begitu berkobar. Karena itu aku ingat semua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menceritakan pertemuan Nabi Ibrahim dengan ayahnya di hari kiamat nanti. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, "Yalqa Ibrahimu abahu Azara." Catat baik-baik. Nabi Ibrahim pada hari kiamat nanti bertemu dengan ayahnya yaitu Azar. Ini hadis ini salah satu dalil yang menjadi dalil kita
Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berbicara dengan Allah. Maka pantaslah Nabi Ibrahim, sekarang Masya Allah, kisah ini ceritakan kepada anak-anak kita, biar mereka mengerti arti sebuah bakti. Gak ada di antara kita sekarang seorang yang dibakar oleh bapak. Nabi Ibrahim, ayahnya adalah orang yang paling kuat untuk meletakkan yang dimajari untuk dilemparkan ke api akan terbakar. Di hari kiamat, ketika beliau melihat ayahnya dalam kondisi berdebu, berwajah lusuh, letih, tersentuh beliau. Beliau hanya mengatakan, wahai ayahku, bukankah aku mengatakan jangan kau menyelisihiku? Ayahnya mengatakan, sekarang aku tidak menyelisihimu, wahai Ibrahim. Maka beliau kemudian dengan rasa lembut dan juga rasa cinta di dalam hatinya datang kepada Allah, dan kata Rasulullah SAW, faqala Ibrahim, maka beliau kemudian berkata di hadapan Allah, ya Rabb, innaka wa'adtani alla tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, engkau dulu telah mengabulkan permintaanku agar engkau tidak mempermalukanku pada hari pembalasan, hari manusia dibangkitkan. Wa hadza abi, dan ini ayahku. Wa ayyu khisin akhza min abi al-abad, dan kesedihan apa yang lebih besar, penghinaan apa yang lebih besar daripada aku lihat ayahku jauh daripada diriku. Beliau berharap syafaat untuk ayah. Karena itu Allah sifatkan dari Ibrahim dalam Al-Quran, innahu awwahun. Nabi Ibrahim itu orang yang cepat kasihan sama orang, disakiti beliau tetap memaafkan. Ini akhlak dan sifat para nabi yang masih. Maka saat itulah Allah fayaqulullah lahu, Allah kata Nabi kemudian berkata kepada Nabi Ibrahim, dan ini catatan penting. Kenapa dakwah sunnah selalu mengingatkan kita tentang tauhid dan syirik? Ini penyebabnya. Kisahkan kepada orang kenapa kita harus selalu menekankan tauhid, 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 jauh dari syirik. Yang minta syafaat kekasih Allah, Nabi terbaik untuk ayah. Apa kata Allah? Ya Allah, kehinaan apa yang lebih besar? Aku melihat ayahku jauh daripada diriku. Apa kata Allah? Ya Ibrahim, inni qad haramtul jannah 'alal kafirin. Wahai Ibrahim, aku sudah jadikan surga haram untuk dimasuki oleh orang-orang yang kafir. Maka karena inilah kita harus menjaga keimanan dan tauhid kita di mana. Semaksiat apapun diri kita, kita masih peluang untuk mendapatkan ampunan Allah. Sebesar apapun dosa kita, pintu Allah terbuka lebar untuk kita. Tapi begitu syirik, selesai. Mustahil kita mencium bau surga. Dalilnya kisah dari Ibrahim dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Allah mengatakan menjawab permintaan Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, inni qad haramtul jannata 'alal kafirin. Aku sudah mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Maka saat itulah Nabi Ibrahim kemudian bersedih, tapi kemudian beliau kemudian disuruh menoleh oleh Allah. Lihat wahai Ibrahim, ke sebelahmu, tapi ayahnya di sebelah. Apa yang terjadi? Allah merubah ayahnya menjadi binatang seperti hina. Tahu, bapak-bapak tahu hina? Binatang seperti anjing itu, yang kayak binatang anjing hutan. Nah, hina dijadikan ayahnya menjadi hina. Dan setelah itu Allah kemudian memerintahkan malaikat untuk menyeretnya, ulqiya finnar, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, ini kisah tragis asal. Kita kembali kepada kisah dari Nabi Ibrahim mau dibakar. Ada nilai-nilai keimanan yang luar biasa. Setiap kali Anda mendengar kisah ini, hati Anda selalu bergetar. Walaupun hadisnya, riwayatnya berdasarkan riwayat yang dhaif. Disebutkan dalam beberapa
riwayat yang berhenti pada para nabi, tidak nyampe nabi, berarti hukumnya dhaif, lemah. Tapi para ulama selalu menceritakan kisah ini setiap kali menceritakan tentang pembakaran Nabi Ibrahim. Ketika beliau diletakkan di Majani dan ikan, malaikat Jibril datang. Dan Jibril kita tahu adalah sahabatnya para nabi, utusan Allah kepada para nabi dan para rasul. Saat kondisi genting seperti ini, Jibril bertanya, "Ya Ibrahim, alaka fiyya hajah? Apakah engkau punya hajat kebutuhan dariku?" Yang nawarkan beliau siapa? Malaikat terbesar, Imamul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Nawarkan, engkau butuh bantuan. Kata para ulama, kalau Ibrahim mengatakan iya, maka Jibril cukup dengan satu dari 600 sayapnya, dikibaskan, api itu akan padam. Anda tahu apa kata Nabi Ibrahim? Amma ilaika ya Jibril fala, amma ila Allah na'am, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Terbang, dilontarkan serta kalimat. Kata beliau, kalau bantuan darimu, aku tidak butuh. Tapi kalau bantuan dari Allah, aku butuh sekarang. Ini menunjukkan tauhidnya Nabi Ibrahim yang luar biasa. Coba kalau aku, coba kalau kita, coba kalau anak, pemimpin malaikat hancurkan Babilonia dari Ibrahim, Jibril. Mungkin kita. Beliau mengatakan, kalau padamu aku tidak butuh, aku hanya butuh bantuan dari Allah. Beliau kemudian mengucapkan 10 doa. Tolong jamaah sekalian, doa ini sudah teruji. Dikatakan oleh Nabi Ibrahim, Allah selamatkan. Dikatakan oleh Muhammad, 2 nabi kekasih Allah, ketika Madinah dikepung oleh 10.000 pasukan, beliau tidak punya senjata, kekuatannya kurang, tapi kalimat ini diulang-ulangi oleh beliau, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah sebaik-baik penjaga dan pembela. Kalau Allah yang menjaga dan membela kita, selesai. Apapun selesai, masalah kita selesai. Sesuatu yang kita lakukan, beres. Keyakinan kita itu dalam kondisi beliau melesat ke api, kalimatnya keluar, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Karena itu Nabi mengatakan, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Doa dan zikir, cukuplah bagiku Allah sebaik-baik pembela. Kalimatun qalaha Ibrahim inna ulqiya fil nar, kata Nabi. Itulah doa dan kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau dilemparkan ke dalam api. Belum nyampe turun wahyu Allah, sebagaimana termaktub dalam surat Al-Anbiya ayat 69, 70, perintah Allah kepada api. Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahum al-akhsarin." Faja'alnahum al-akhsarin, kata Allah. Maka kami katakan kepada api, wahai api, jadilah dingin. Para ulama mengatakan, kalau ayatnya berhenti sampai di sini, api akan menjadi seperti es. Tapi ada kalimat kedua, wassalamun ala Ibrahim, berikan keselamatan, kesejahteraan kepada Ibrahim. Begitu beliau jatuh, para ulama mengatakan, la yahtarik minhu sya'ratan wahidatan, tidak satu rambut Ibrahim pun yang terbakar oleh kobaran api yang apabila burung lewat dari atas terjadi. Nabi Ibrahim masuk, beliau terjatuh, hanya berdiri dan ditangkap oleh ribuan pasang mata dari pemburu Babilonia, ayahnya juga oleh raja mereka Namrud, dan mereka penuh dengan ketakutan. Nah ini ikhwanillah pembelaan Allah kepada nabinya Ibrahim alaihissalam. Maka bagian ini kami akhiri. Begitu Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api, mereka menunggu api ini berhari-hari padam. Nabi Ibrahim masih ada di tengah. Begitu api ini padam, mereka melihat Ibrahim masih sehat walafiat, tidak kekurangan apapun. Saat itulah Namrud kemudian mengundang Ibrahim
beliau akan melakukan perjalanan-perjalanan yang lain yang pada akhirnya berakhir pada dibawanya Hajar dan putranya Ismail oleh beliau untuk kemudian pergi ke sebuah tempat yang tandus, di tempat yang tidak ada manusia dan tumbuh-tumbuhan, dan tempat itulah kemudian yang nanti kita akan kenal dengan kota Makkah. Insyaallah masih ada 3 pertemuan baru kita akan sampai kepada bagaimana berdirinya sejarah kota Makkah. Ini yang bisa kami sampaikan jamaah sekalian. Mudah-mudahan tidak lupa kita apabila kita merasa takut baik kepada manusia atau kita menghadapi permasalahan yang berat, zikir yang pendek yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad itu kita katakan, terutama kalau kita takut dari manusia, katakan doa ini: Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah bagiku Allah sebagai penjaga, ni'mal maula sebaik-baik pembela, wa ni'mal nasir dan sebaik-baik penolong adalah Allah. Doa ini akan menghilangkan kekhawatiran kita dan insyaallah mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini jamaah sekalian. Insyaallah kita akan lanjutkan kepada bagian kedua dari kehidupan Nabi Ibrahim ketika beliau diusir dari kota Babilonia oleh rakyat dan rajanya Namrud, dan apa yang terjadi kepada Namrud kita akan kisahkan di pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga jemaah 1-2 pertanyaan kalau ada kaitan dengan apa yang kita telah sampaikan. Kalau tidak ada, kita akan langsung sholat. Moga kalau ada yang punya pertanyaan, terutama boleh. Tadi disebutkan bahwasanya adanya larangan kita untuk mendatangi tempat-tempat yang menggunakan azan. Iya. Seperti kita ketahui bahwasanya bencana alam dan sebagainya itu merupakan artinya lebih kepada azan dari Allah SWT. Iya. Bagaimana kita mensikapi dari yang disampaikan Ustaz tadi bahwasanya jika ada saudara kita yang mengimpakan sebuah adat misalkan tsunami ataupun gempa dan sebagainya, itu bagaimana, apakah kita termasuk tadi yang mendapatkan larangan? Iya, ini pertanyaan bagus. Yang pertama, yang dimaksud oleh Nabi SAW, jadi Nabi kisahnya ketika beliau berangkat perang Tabuk. Kita tahu perang pertama Nabi adalah perang Badar. Perang terakhir beliau adalah perang Tabuk. Nabi dalam hidupnya di Madinah 9 tahun kurang lebih memimpin 27 peperangan. Dari 27 peperangan, Nabi 9 di dalamnya bertempur, ada perang 9. Tapi 18 sisanya itu tidak ada peperangan. Jadi Nabi datang, tidak terjadi peperangan, musuh-musuhnya telah lari. Tapi terjadi peperangan di 9 peperangan. Di antaranya ada Badar, Uhud, kemudian Khandaq, Khaybar, Fathu Makkah, Hunain, dan seterusnya. Salah satunya perang Tabuk. Perang Tabuk perang terakhir. Ketika Nabi SAW melewati perkampungan umat Nabi Saleh, daerah apa tadi namanya? Antum lupa lagi, baru nggak ada sengaja orang lalu. Perkampungan negeri mereka, kalau dalam bahasa Al-Quran namanya apa? Daerah apa? Al-Hijr. Namanya wilayah Al-Hijr. Sekarang berubah menjadi kota wisata. Namanya apa sekarang? Madain Saleh. Lebih keren orang-orang sekarang yang punya travel umroh yang kurang dalam kajiannya, padahal bisa ke Taif, bisa ke Kuba, bisa ke Uhud atau bisa ke yang lain, membawa jamaah travelnya ke wilayah ini karena sudah menjadi wilayah wisata di Arab Saudi. Padahal Nabi melarang kita untuk datang ke tempat suatu kaum disiksa oleh Allah. Kepastiannya itu dalil. Kalau umat Nabi Saleh, dalil Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan mereka diadab oleh Allah. Bisa dipahami?
jelas dari Nabi dalam hadis yang sahih dalam pelajaran dari perang Tabuk, salah satunya larangan mengunjungi, melewati atau berdiam diri di tempat diazabnya sebuah kaum. Ini salah satu pelajaran dari perjalanan Nabi dari perang Tabuk. Ya. Nah, pertanyaan yang beliau ajukan, apakah saudara-saudara kita yang diazab karena suami musibah setelah datangnya atau berakhirnya era para nabi, musibah yang datang ke umat Islam itu ada dua kemungkinan besar. Bisa dia cobaan, bisa untuk mengangkat derajat orang-orang yang beriman, bisa dia adalah hukuman bagi manusia yang banyak melakukan dosa dan kefasikan. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu ini azab atau ini adalah cobaan. Bisa dipahami, Bapak-bapak? Karena itu dalam sebuah hadis disebutkan kalau Allah mengumumkan sebuah azab kepada sebuah kaum atau sebuah musibah kepada sebuah kaum, maka Allah akan membangkitkan mereka sesuai dengan niatnya dan amal ibadah. Jadi kalau ternyata dalam Allah ada sebuah musibah di sebuah tempat, ada yang rajin ibadah, ada yang tukang maksiat, maka hukumnya menjadi berbeda, menjadi dua. Bagi yang tukang ibadah dan ahli ketaatan, itu adalah musibah dan Allah akan mengangkat derajat mereka dengan musibah. Bagi ahli kemaksiatan dan orang fasik, musibah ini menjadi azab bagi mereka dan Allah akan membangkitkan mereka sesuai dengan niat dan ibadahnya. Nah, ini jawaban secara jadi belum tentu semua kejadian yang terjadi dari tsunami, kemudian banjir longsor, kemudian banjir bandang yang menimpa wilayah sebagian saudara-saudara kita di belahan bumi ini sekarang siksaan, tapi belum tentu juga itu musibah, bisa juga ada. Maka kalau terjadi seperti ini pilihannya cuma dua. Bagi yang dimati, kondisi mereka akan dilihat oleh Allah sesuai dengan dua hal, niat dan juga ibadah dan ketakwaannya. Kalau dia buruk berarti ini azab untuknya. Kalau dia saleh berarti ini untuk mengangkat derajatnya. Ini musibah untuknya. Allah akan bangkitkan dia dalam kondisi husnul khatimah. Tapi kemudian bagi kita yang masih hidup, apa sih sikap kita? Maka sikap kita, karena kita tidak tahu ini adalah azab dan cobaan, maka wajib bagi kita untuk membantu sesama kaum muslimin. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi tidak ada salah saudara-saudara kita datang membantu dengan tenaga, dengan uang, dengan bantuan kepada saudara-saudara kita yang di bawah musibah, karena kita tidak tahu apakah ini adalah musibah atau ini adalah azab untuk mereka. Maka rahasia cuma dua. Kalaupun saudara kita yang meninggal karena sebuah musibah, pilihannya cuma dua. Bisa itu azab bagi orang-orang yang fasik, dan bisa itu adalah musibah mengangkat derajat bagi orang-orang yang baik dan orang-orang yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Sementara kewajiban kita tetap harus menolong saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah, lebih-lebih orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa Anda jawab. Nanti bisa ditanyakan kembali kepada orang yang lebih punya ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ada dalam kita cukupkan dan kita sholat. Tidak ada, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.